Kalau saya ini udah menekuni Golden Black ini kan udah 3 tahun. Nah ya alhamdulillah pasang surutnya itu stabil, jadi ya nggak pasang ya nggak surut. Tapi ya alhamdulillah untuk pemasaran itu sangat bagus. Diprediksi 5 tahun ke depan itu Golden Black malah meningkat. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Bakhor Zaidi, selaku petani ikan moli, pembudidaya ikan moli di usaha Farm Moli Jaya Indonesia. Untuk lokasi farm ini di lingkungan Pandan Kidul, Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Untuk perawatan ikan moli Golden Black itu sangatlah mudah, karena ikan ini jenisnya itu lovebird, nggak bertelur tetapi langsung beranak. Nah seperti itu. Untuk perawatan itu sangat mudah. Yang pertama adalah perawatan airnya, cara ngasih makan, terus sama penyortiran. Nah untuk air itu hal yang paling harus diperhatikan. Seperti kalau air ikan Golden Black ini tidak boleh 100% baru langsung dari sumur atau PDAM, tapi harus diendapkan kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu ikan dimasukkan di situ. Untuk penggantian air juga nggak boleh 100% baru. Nah, gitu. Jadi harus diendapkan atau diganti 50% saja. Terus untuk pemberian pakan itu kalau saya di farm ini untuk yang remaja itu 2 kali sehari. Kalau untuk yang buraya itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Kalau pagi itu jam 8, siang itu ya sekitar nanti habis zuhur jam 1, jam 2, terus yang sore itu habis asar sekitar 4:30. Nah itu. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Untuk pemeliharaan ikan moli Golden Black sendiri, yang bagus itu di kolam beton atau di kolam tanah sih mas? Oh ya, nah ini memiliki plus minus masing-masing. Kalau di kolam tanah itu memiliki kelebihan, yang pertama adalah kita nanti hemat pakan. Karena di kolam tanah itu banyak mikroba-mikroba yang menjadi pakan alami atau pakan hidup si ikan. Nah terus minusnya nanti gini, kita sulit mengontrol kalau di kolam tanah, karena kan kolam tanah agak keruh, jadi ikannya ini masih atau belum, masih atau tidak. Nah seperti itu. Berkurangnya di mana? Nah seperti itu. Kalau di kolam beton kelebihannya kita mudah mengontrol. Terus untuk kualitas warna ikan di kolam beton itu lebih bagus. Nah di situ. Untuk perbedaan jantan betina Golden Black itu gimana? Nah untuk jantan dan betina Golden Black itu kalau saya itu menandai itu apa ya, sirip bagian atas atau jambul, kalau orang nyebutnya dorsal. Nah itu kalau yang jantan itu lebih lancip dan memanjang. Nah bentuk postur tubuhnya itu juga memanjang, lebih ramping seperti itu. Kalau yang betina itu agak, kalau bahasa Jawanya bundek, nah agak pendek. Nah seperti itu.
Setelah itu dorsal atau jambulnya itu juga seperti busur, nah melingkar, nah seperti itu. Banyak, ya ini yang harus diperhatikan, banyak mitos bahwa ekor cawang itu pasti jantan. Nah itu yang salah, kaprah. Umur berapa si Molly Golden Black ini bisa diperkembangbiakan? Oh ya, yang bagus itu usia 3 bulan minimal, itu minimal. Tapi bagus lagi sekitar 5 bulan. Itu apa ya, produktivitasnya sangat bagus. Jadi mulai dari kualitas, kuantitas, burayanya itu sangat bagus. Kalau untuk pembudidayaan atau proses perkawinannya si Molly Golden Black sendiri itu gimana sih Mas caranya? Nah, kalau di Farm Molly Jaya Indonesia ini saya menggunakan teknik pemijahan atau perkawinan massal. Nah, jadi kalau satu pejantan 3 betina, kalau perbandingan jantan dan betinanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk perawatannya si buraya sendiri dari umur 0 sampai siap jual gitu. Nah, untuk perawatan buraya ini memang kalau yang disebut buraya itu kan kalau menurut saya itu usia setelah melahirkan usia 0 atau 1 itu sampai 3 minggu. Nah, itu perawatannya itu juga lumayan rumit, mulai dari pemilihan pakan, pemilihan tempat, nah seperti itu. Terus penggantian air. Kalau buraya 0 sampai 3 minggu itu pakannya menggunakan, kalau saya biasanya bisa pakai kutu air kalau memang ada, pakai cacing sutra, atau bisa menggunakan pakan pabrikan. Kalau pakan pabrikan itu saya biasa menggunakan Fenglinol, pakan udang itu, karena proteinnya juga lumayan tinggi, sekitar 41% kandungannya, itu bagus untuk pertumbuhan. Kalau setelah 3 minggu itu saya biasa menggunakan pakan 781 digiling, itu biasanya pakan lele. Nah itu, tapi itu pertumbuhannya agak lambat. Kalau yang ingin cepat pertumbuhannya itu pakai Fengli 1. Nah itu proteinnya 38%. Golden Black ini kan suka makan si buraya sendiri. Nah, itu tipsnya gimana Mas? Nah, yang pertama biasanya yang kanibal sama anaknya itu si pejantan. Jadi kalau penjodohan itu jangan terlalu banyak pejantan. Makanya kalau di Farm Molly Jaya ini standarnya 1:3. Nanti kalau si pejantan atau indukannya itu dikasih makan full, insya Allah tidak memakan si buraya, nggak sampai memakan lah. Nah, gitu. Untuk tipsnya bikin minimal kolam itu 3, walaupun kecil-kecil tapi 3. Yang satu untuk indukan, yang satu itu untuk pemisahan si buraya. Kalau sudah melahirkan itu diserok, ditaruh di kolam satunya, yang satu kolam emergency. Jadi kalau ada penyakit dipindah yang kolam itu. Nah. Kolam itu butuhnya ukuran berapa sih Mas? Dalamnya berapa? Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai usaha Molly Golden Black ini, sebenarnya itu nggak perlu kolam yang luas, seadanya. Nanti yang menyesuaikan itu adalah kapasitas ikan. Nah, seumpama ini ada kolam 5x4 ini. 5x4 ini saya isi sekitar, kalau indukan itu 500 ekor. Nah, itu sudah bagus lah, standar. Nah itu untuk ketinggian air, kalau saya itu tergantung kapasitas intensitas cahaya masuk. Semakin cahaya masuk banyak itu semakin dalam nggak apa-apa, karena nggak mungkin kedinginan. Tapi kalau tempatnya redup, seumpama hanya terkena sinar matahari 4 jam gitu kan, sangat sedikit kan. Nah itu nggak usah terlalu tinggi airnya, nanti banyak kutu jarum kalau terlalu dingin airnya. Nah seperti itu. Kendala utama
budidaya Molly Golden Black itu apa, Mas? Kendala utamanya adalah saya bingung nyebutnya kendala, tapi yang pertama adalah kutu jarum. Nah, itu kutu jarum atau parasit yang menempel, bahkan kalau musim hujan ini sering banget. Nah, itu kendalanya. Jadi parasit itu kalau kena satu kolam ini, satu ekor ikan pasti menular. Nah, seperti itu. Untuk cara penanganannya si ikan yang sakit atau kena parasit tadi itu di obatnya apa dan treatmentnya gimana sih, Mas? Oh ya, bisa menggunakan, kalau saya ya maaf menyebutkan merek, menggunakan kutu killer. Nah, kutu killer itu dicampur pakan, jadi kutu killer itu dilarutkan dalam air 1 mili kutu killer untuk 1 kilo pakan. Nah, itu biasanya 7 hari sekali saya memakai itu. Harga si Molly Golden Black ini untuk yang cawang berapa, yang berapa? Oh ya, harga apa ya, Molly Golden Black ini bervariasi. Yang pertama mulai dari ukuran, mulai dari jenis ekor, sama kualitas warna. Nah, kalau yang ukuran biasa di farm ini saya menggunakan ukuran 3 dan 4, itu bukan senti tapi ayakan itu. Jadi bak sortir itu nomor 3 dan nomor 4. Kalau nomor 3 saya menjualnya itu Rp1.000 per ekornya. Kalau yang ayak 4 itu 1.500. Ayak 4 itu sudah indukan. Nah, sudah bisa beranak indukan awal. Untuk jenis warna nanti bervariasi. Jadi warnanya solid 50% gold, 50% black. Nah, seperti itu. Menurut Mas Azam sendiri, kedepannya peluang bisnis si Golden Black ini gimana, Mas? Prospeknya? Ya, kalau saya ini udah menekuni Golden Black ini kan udah 3 tahun. Nah, ya alhamdulillah pasang surutnya itu stabil. Jadi ya nggak pasang ya nggak surut. Tapi ya alhamdulillah untuk pemasaran itu sangat bagus. Diprediksi 5 tahun ke depan itu Golden Black malah meningkat. Nah, itu karena apa? Beberapa riset 1 tahun ini sama teman-teman, ada admin, ada marketing, itu sangat bagus. Nah, selama ini sampai kirim ke mana aja? Ada dalam Pulau Jawa, lokal Kediri, sama ke Kalimantan, Sumatera juga pernah gitu. Kemarin yang terakhir 2 hari kemarin ke Tarakan, Kalimantan Utara. We can sit together. It's so beautiful.